Halo Shalom adik-adik hebat semuanya. Apa kabar? Semuanya pasti sehat-sehat kan? Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan belajar SBDP khusus untuk kelas 4. Dan hari ini kita akan belajar pola lantai dalam tari daerah. Diikuti dari awal sampai akhir ya. Pokok pembahasan kita yang pertama adalah mengenal pola lantai. Nah, adik-adik semua, pernahkah adik-adik melihat atau menonton pertunjukan tari daerah? Bagaimana gerakan dalam tari tersebut? Nah, adik-adik semua, gerakan dalam tari daerah meliputi gerakan kepala, lengan, kaki, dan badan. Gerakan tari harus selaras agar tercipta keindahan. Nah, penari perlu berpindah-pindah tempat atau berubah posisi dengan bergerak ke tempat lain. Perpindahan tempat tersebut memerlukan formasi. Gerakan tari untuk membentuk sebuah formasi disebut pola lantai. Diingat ya, disebut pola lantai. Nah, pola lantai berguna agar tarian terlihat lebih indah dan bervariasi. Pokok pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis pola lantai. Nah, jenis-jenis pola lantai yang pertama adalah pola lantai lurus. Nah, gerakan para penari membentuk pola garis lurus. Bentuk garis lurus ada bermacam-macam bentuk, seperti garis lurus ke belakang, garis lurus ke depan, ke samping, garis segitiga, garis segi empat, pola siksak, dan diagonal. Contoh pola lantai lurus sebagai berikut. Yang kedua adalah pola lantai lengkung. Nah, pola lantai lengkung adalah gerakan penari saat menari membentuk pola lengkung. Pola lantai garis lengkung dapat memberikan kesan lebih dekat dengan penonton. Berikut ini macam-macam pola lantai lengkung, misalnya pola lingkaran, setengah lingkaran, dan angka 8. Oke, pokok pembahasan yang ketiga adalah pola lantai tari daerah Nusantara. Yang pertama adalah tari tunggal. Nah, tari tunggal adalah tari yang dilakukan oleh satu orang penari. Tari tunggal cenderung memiliki pola lantai bebas. Penari menggunakan gerakan di tempat dan gerakan berpindah tempat. Gerakan berpindah tempat juga bervariasi, dari gerakan maju, mundur, maupun berputar. Tari tunggal biasanya menggunakan pola lantai lurus. Contoh tari tunggal adalah tari bedhaya, tari jaipong, tari winarata, dan tari serimpi. Yang kedua adalah tari berpasangan. Nah, tarian yang dilakukan oleh dua orang penari dan memiliki pola lantai yang berbeda dengan tari tunggal disebut tari berpasangan. Hal ini disebabkan gerakan tari ini harus disesuaikan dengan besarnya ruangan. Selain itu, perlu diperhatikan juga kekompakan para penarinya. Contoh tari berpasangan adalah tari payung, tari congkek, dan tari serampang 12.
Yang ketiga adalah tari berkelompok. Nah, tari berkelompok adalah tarian yang dilakukan secara berkelompok atau lebih dari 2 orang. Tari berkelompok disajikan dengan gerakan yang kompak dan harmonis. Gerakan tari berkelompok membutuhkan ruang yang luas. Gerakan yang dilakukan meliputi gerakan melompat, berputar, berlari, dan berselang-seling. Pola lantai dalam tari berkelompok menggunakan pola lurus dan lengkung. Berikut ini adalah contoh tari berkelompok, yaitu tari zaman, tari maengket, tari gambong, tari kecak, dan tari merak.